dari Allah tadi kegiatan apa? Oh, menjelaskan tentang kurikulum kita ya Pak, untuk surat lamaran kerja. Oh, surat lamaran kerja. Itu yang misi siapa? Dari guru. Iya. Oke. Kabarnya gimana? Baik. Tadi sudah sarapan. Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya Aura tahu nggak kalau Miss mengundang Aura ke sini tujuannya? Tidak tahu. Nggak tahu. Di sini Miss mengundang Aura untuk ke ruang TK ini untuk melakukan konseling individu. Di mana konseling individu itu di sini ada beberapa asas, ada asas kerahasiaan, di mana kalaupun misalnya kita membahas suatu permasalahan akan dijaga kerahasiaannya. Juga Miss minta Aura dalam memberikan penjelasan atau keterangan diharapkan untuk terbuka, karena kan kita mau mengentaskan suatu permasalahan nih yang kemarin kan dari angket itu. Nah, kalau auranya sudah terbuka, insya Allah gampang nih untuk menggali dan menyelesaikan permasalahannya. Dan itu ada lagi asas kesukarelaan. Nah, Aura sukarela nggak datang ke sini? Nah ya, itu insya Allah sukarela ya. Oke. Gimana posisi duduknya, sudah nyaman? Nyaman. Atau ada yang mau dibutuhkan lagi pindah posisi supaya lebih nyaman? Enggak? Nyaman ya? Oke. Sebelum memulai konseling, Miss mau kasih lembar kesediaan konseling yang perlu dibaca dulu oleh Aura dan ditandatangan. Ini pulpennya. Itu ya. Kalau sudah sedia silakan ditandatangan. Boleh. Nama, kelas. Tanggal 23. Iya, datang. Kasih ya. Karena Aura sudah siap ikut konseling individu. Siap. Sebelum memulai, kita ada baiknya berdoa dulu ya. Doa. Doa. Ya, ini pengalaman pertama Aura ya. Di sini ada Miss mau nanya-nanya, silakan Aura jawab pertanyaannya sesuai dengan keadaan Aura. Diharapkan terbuka tadi ya, sukarela, terbuka. Dan di sini tidak ada jawaban yang salah ya. Ini mendeskripsikan siapa Aura sendiri ya. Apalagi di dalam kelas kan berkaitan dengan keaktifan di kelas ya. Miss mau nanya, kalau perasaan Aura pas belajar itu gimana sih? Tenang. Mudah percaya diri. Kurang percaya diri. Padahal senang ya kalau belajar, tapi ada perasaan malu dan kurang percaya diri. Kalau apalagi kalau disuruh ke depan, ya. Yang membuat Aura merasa malu dan kurang percaya diri itu apa kira-kira? Apakah ada dari teman atau dari diri sendiri? Malu aja ya? Iya, oke. Perasaan malu dan kurang percaya diri itu sebenarnya manusiawi. Semua orang pasti merasakan itu. Jadi termasuk Aura, berarti itu semua orang merasakan kan, bukan hal yang menjadi bukan hal yang membuat kita itu beda dengan orang lain, karena semua orang merasakan itu. Tapi jangan terlalu diikuti, karena kan kita
kurang bisa berkembang jadinya kan, pas belajar kita kurang bisa aktif di dalam kelas. Oke. Kalau yang membuat Aura kurang suka bertanya tuh di kelas, atau menjawab pertanyaan dari guru atau maju ke depan atau apa, rasanya gimana rasanya? Apa cemas, apa berkeringat gitu, atau bingung mau ngomong apa gitu, kira-kira apa? Mas ini mama Terus apa tuh? banyak itu yang tidak jawab dulu. Oh, jadi misalnya pas Aura mau ngomong itu ada perasaan cemas gitu ya, ada perasaan malu, tapi kalau ngomongnya bisa. Misalnya apa, ngomongnya itu emang bingung mau ngomong apa gitu, Ini mama kan ada pertanyaannya. Langsung blank gitu ya. Oh, oke. Di dalam pelajaran tuh adakah pelajaran tertentu yang membuat Aura lebih nyaman atau semangat dalam belajar? Pelajaran apa kira-kira yang menjadi favorit nih? Semuanya favorit. Pilih satu nih. Boleh misalnya bahasa Indonesia. Kenapa di bahasa Indonesia? Oh, mudah paham. Menjelaskan seru tuh gimana? Misalnya apa, ada game di situ atau dia lebih praktek? Iya, setiap masuk kelas itu ada SPP. Ada SPK. Ada juga setiap kelas absen harus ada quotes untuk tiap hari. Oh, itu gurunya ya, bagus ya. Jadi Aura senang di situ. Dari ice breaking juga senang ya? Pernah game dalam belajar? Di pelajaran bahasa Indonesia juga? Oh, jadi senang ya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Gimana teman-teman, kalau teman-teman Aura di kelas gimana? Sama dengan Aura juga? Atau ada salah satu temannya yang menurut Aura, ih aku mau nih jadi dia, soalnya dia percaya diri? Ada nggak? Siapa? Banyak itu Clara. Clara, teman baiknya ya? Bukan, di dalam kelas ya. Siapa lagi sih? Clara, Bila. Kalau temannya yang sering Aura ajak main? Carla, dan dia lebih percaya diri atau mau menjawab, atau dia agak malu-malu juga? Sama malu juga. Oke, berarti temannya itu di kelas yang akrab ada berapa? Ada 6, banyak ya? Semuanya sama malu-malu atau ada yang berani? Ada yang apa yang ada dalam pikiran Aura pada saat guru bertanya atau menyuruh Aura menjawab pertanyaan? Apa yang ada dalam pikiran Aura tentang guru itu, atau langsung apa nih kalau ada guru yang bertanya kamu pada saat belajar? Pernah kan mungkin ditanya, gimana tuh perasaannya? Yang dipikirkan apa? Kalau ada keinginan untuk bertanya sendiri masih belum ya, tapi kalau sudah ditanyain, dipanggil namanya, jawab. Itu dalam jawabnya masih ada rasa malu-malu kah, atau langsung nggak ada lagi? Maksudnya tuh kayak langsung aja? Langsung. Oh, bagus ya. Oke, apa aja nih harapan Aura pada saat pelajaran agar bisa membuat Aura itu lebih suka dengan sendirinya bertanya atau menjawab pertanyaan dari itu? Harapannya dalam pelajaran itu ada apa aja? Pengen ya. Itu keinginan Aura ya. Pertama tadi apa? Pintar public speaking. Dua, percaya diri dan dan pemahaman. Bagus itu tuh, udah ada keinginan sendiri dari Aura supaya
lebih aktif ya, lebih bisa menyampaikan pendapatnya, pintar public speaking. Aura untuk mencapai keinginan itu yang pernah Aura lakukan apa? Misalnya kan pintar public speaking, misalnya apa, gimana tuh menurut Aura supaya bisa menjadi seorang yang pintar public speaking, yang bisa Aura lakukan apa misalnya? berusaha dan berupaya kan berupaya lagi juga sering berinteraksi sama orang supaya bisa belajar. Sering berinteraksi dengan teman-teman juga. Terus ada lagi? Cukup. Bagaimana perasaan Aura ketika melihat teman-temannya tuh aktif di kelas, misalnya presentasi atau menjadi MC lah, atau dia itu suka menanggapi penjelasan dari guru, gimana perasaannya kalau Aura melihat temannya seperti itu? Senang rasanya karena ada kita itu tapi tak bisa. Senang ya kalau itu, jadi ada keinginan mau seperti itu juga. Oke, makasih ya Aura. Tapi untuk supaya Aura lebih percaya diri, Miss ada video nih untuk membangkitkan rasa percaya diri. Mungkin di sini ada tips-tipsnya nih dari dari video ini supaya Aura lebih bisa percaya diri. Kita tonton dulu ya. Justru kamu malah sering ngerasa gak percaya. Pernah gak sih kamu ngerasa gak percaya diri? Atau justru kamu malah sering ngerasa gak percaya diri? Mungkin ini relate dengan yang Aura rasakan. Bahwa kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya gak percaya diri. Mau itu saat ingin ngomong di depan banyak orang, atau saat kita melihat orang lain yang memiliki banyak banget mencapai lebih dari produktivitas dan pengembangan diri lainnya setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe kalau misalnya belum supaya kita bisa berubah bareng. Nah, kalau kamu udah klik dan nonton video ini sampai sini, pasti kamu ingin tahu solusi gimana kita tuh bisa mulai percaya diri. Tapi sebelum kita bahas solusinya, ayo kita bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Pola asuh. Mungkin kedengarannya agak aneh. Apa hubungannya pola asuh dengan kepercayaan diri kita? Nyatanya, pola asuh itu berpengaruh kepada kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita pas kecil. Dan ini itu merupakan salah satu pola asuh yang penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya kita pas kecil dulu, pas kita ingin coba hal baru tapi nggak dikasih, atau ketika kita ingin ngomong sesuatu tapi selalu dicegah, nah pas ini tuh keulang terus menerus sampai bertahun-tahun mungkin ya. Secara nggak sadar kita tuh akan melabel diri kita sebagai orang yang salah terus. Lalu apa yang terjadi? Kita udah akan percaya diri. Penampilan fisik. Kalau kamu disuruh untuk berteman dengan di antara kedua orang ini, yang mana yang akan kamu mau jadikan teman? Pasti kemungkinan besar kamu akan memilih orang yang di sebelah kiri kan. Penampilan fisik itu nggak selalu tentang seberapa ganteng atau cantik, tapi tentang bagaimana kita bisa membawakan diri kita dengan baik. Tapi sayangnya, penampilan fisik ini mungkin adalah hal yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita. Karena kita tahu seringkali seseorang yang memiliki kelebihan fisik itu pasti bisa dapat privilege dari orang lain, baik itu berupa perlakuan maupun perkataan. Ini kita udah nggak bisa hindari lah ya. Teman terdekat, masa depan kita bisa diprediksi hanya dengan melihat 5 teman terdekat kita. Pernah dengar ini? Aku setuju banget sama perkataan ini. We are who we hang out with. Semakin lama kita menghabiskan waktu dengan seseorang, maka kita akan semakin menjadi seperti orang tersebut. Oleh karena itu, memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu kita itu sangat penting. Kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang gak pede, kita pasti akan jadi gak pede. Sedangkan kalau misalnya kita menghabiskan banyak waktu kita dengan orang-orang yang pede, pasti kita akan jadi pede. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rasa gak percaya diri itu bisa dihilangkan atau tidak? Dan jawabannya itu adalah bisa banget. Ada banyak banget cara untuk menghilangkan rasa gak percaya diri yang akan kita bahas lagi. Namun aku mau mengingatkan, kalau rasa gak percaya diri itu manusiawi banget. Dan aku juga kadang sering ngalamin hal ini kok. Namun rasa gak percaya diri yang berlebihan itu baru harus kita atasi dan cari solusinya bareng-bareng. Sampai sini kebayang ya? Karena ternyata ada banyak banget nih hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Sekarang ayo kita bahas cara agar lebih percaya diri. Banyakin senyum. Senyum akan membuat kita lebih bahagia. Gak cuma kelihatan bahagia doang, tapi senyum itu bisa menaikkan suasana hati kita supaya bisa lebih baik lagi. Karena setiap kali kita tersenyum, otak kita akan merasa lebih senang. Selain itu, senyum juga mengaktifkan otot-otot di wajah kita dan memberitahu otak kita untuk melepaskan endorfin. Nah itu
getting to work with our incredibly talented teams. Barack Obama atau orang-orang ternama lainnya ketika mereka lagi memberikan speech atau pidato, mereka tuh pasti selalu penuh dengan karisma dan kepercayaan diri kan. Dan salah satu hal yang mereka lakukan untuk bisa mencapai ini adalah bicara dengan pelan dan jelas. Tegakkan badan. Stand up with your shoulders back. Ini adalah rule 1 dari 12 Rules for Life yang ditulis oleh Jordan B. Peterson. Intinya, kalau kita menegakkan badan kita atau postur kita, ini secara otomatis bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena otak kita akan bisa memproduksi lebih banyak hormon serotonin, hormon yang membuat kita lebih pede. Selain itu, gerak tubuh itu juga adalah hasil dari tindakan pikiran. Oleh karena ini, gerakan yang lemah dan lesu selalu menandakan kita tuh lagi gak percaya diri. Jadi mulailah tegakkan bahu kamu, angkat kepala kamu, dan maju sedikit lebih cepat. Pasti aku jamin kepercayaan diri kamu akan meningkat langsung. Kontak mata. Hal ini memang terlihatnya simpel, namun efeknya itu sangat luar biasa. Dalam setiap percakapan yang kita lakukan, baik itu ke teman ataupun ke mereka dengan tingkat posisi yang lebih tinggi dari kita mungkin ya. Cobalah untuk menatap mata mereka ketika berbicara. Tatapan mata yang optimis dan penuh dengan keyakinan akan mengirimkan pesan yang sama kepada lawan bicara kita. Kalau kita adalah orang yang percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Intinya, positive vibes lah pokoknya. Nah, dan hal yang sebaliknya itu juga bisa memberikan kesan yang kurang baik. Karena tatapan mata kita, kalau misalnya terlihat lesu, karena itu menandakan bahwa kita tuh sebenarnya nggak ingin berbicara dengan mereka. Dan kalau misalnya bisa, cepet-cepet deh selesai ngomong sama mereka. Dan kalau misalnya kamu udah nonton video ini sampai detik ini, coba komen yes di kolom komentar. Aku pengen tahu kamu udah nonton sampai sini atau enggak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan cocok buat kamu. Nah, dari video tersebut nih yang bisa Allah simpulkan supaya lebih percaya diri tadi ada poin-poinnya kan? Ingat tak? Salah satunya Pola asuh. ya itu apa faktor yang penyebab kurang percaya diri kan? Ya pertama pola asuh, kedua penampilan fisik, ya ketiga teman, ya teman terdekat. Tiga itu adalah pengaruh kita sangat berpengaruh dengan percayaan diri kita. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki penampilan fisik, kita tidak harus cantik seperti artis, tidak, tapi rapi, wangi gitu ya. Terus teman dekat, kalau kita berkutat dengan teman yang sama-sama seperti kita, ya kita akan seperti itu juga. Tapi kalau misalnya kita teman dengan orang yang percaya diri, lama-kelamaan kita akan menjadi percaya diri juga. Terus cara nih, ada tadi kan cara supaya meningkatkan percaya diri. Yang pertama tuh apa? Banyakin senyum. Dua, berbicaranya Yang pelan dan jelas. ya pelan dan jelas. Tiga, tegakkan badan. Keempat, kontak mata. Itu penting ya. Di sini kita akan menggunakan teknik modeling. Modeling itu mencontoh. Jadi Aura mencontoh, nanti Miss yang akan contohin, Aura memperhatikan, setelah itu dipraktikkan. Bisa? Supaya melatih kan Aura punya keinginan mau menjadi public speaking. Nah, mungkin dari sini nih latihannya. Bisa? Oke. Yang pertama itu tadi apa? Banyakin senyum. Prakteknya. Kedua, berbicara pelan dan jelas. Ketiga, tegakkan badan. Keempat, kontak mata ya. Boleh Miss praktekkan, nanti Aura yang memperhatikan dan setelah itu Aura mencontohkan ya. Dari Miss menjelaskan dari materi ini ya. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Suyanti. Hari ini saya akan menjelaskan faktor penyebab kurang percaya diri. Yang pertama itu penampilan fisik. Kedua, pola asuh. Ketiga, teman terdekat. Nah, ada juga hal-hal yang membuat kita lebih percaya diri, yaitu banyakin senyum. Nah, kedua, kita itu berbicara pelan dan jelas. Yang ketiga, kita harus tegakkan badan, jangan membungkuk. Keempat, tatapan mata, jangan tatapan lesu. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Bisa?
Yang pertama itu banyakin senyum. Bisa dipraktekkan? Harus berani, nggak usah malu. Oke, 1, 2, 3. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Banyakin senyum. 1, 2, 3. Halo Jadi teman-teman. Kenalkan, saya Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor ketidakpercayaan diri. iya. 1, pola, Yang pertama, 1, pola asuh. ya, Yang kedua, penampilan. penampilan fisik. Yang ketiga, Katakan makanya. 3, yang ketiga, teman. teman terdekat. Lanjut. Cara. Cara agar kita Lebih. lebih percaya diri. Yang pertama, banyakin senyum. Ya. 2, Kedua, bicara. bicara dengan baik dan jelas. Iya. Tegakkan. Tegakkan bahu, Tempat. Kontak. kontak mata. Oke, makasih ya Aura udah mempraktekkan. Namanya untuk pertama, jadi kalaupun misalnya Aura belum merasa puas, tapi Miss sudah kayak mengapresiasi nih, Aura udah berani mencoba tersenyum. Walaupun ini pertama kali masih takut-takut ya, nggak apa-apa. Kalau sering diulang, ini akan menjadi kebiasaan Aura sehingga membuat Aura bisa percaya diri ya. Gimana rasanya Aura setelah melakukan teknik mandiri tadi? Apa ada oh gini ya, ada pengetahuan baru nggak dari Aura setelah menonton video ini dan mempraktekkan? Waktu itu cemas, tapi sudah. Ya sudah, iya. Masih cemas kan? Dikit. Oke, apa ya? Sebelum kita nih ada lembar evaluasi yang boleh diisi sama Aura dulu. Ini sudah. Di sini nggak usah. Langsung jawab aja. Yang pertama, menjelaskan, sama menjelaskan, dicampeng. Dah, makasih. Hadapan kamu nih. Makasih ya. Oke. Miss mau mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah bersedia, terbuka, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling ini. Nanti kalau misalnya ada konseling ini lanjutan, apa bersedia? Bersedia ya. Miss mengucapkan permohonan maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan dari Miss, ada yang kurang paham. Miss ucapkan terima kasih banyak.